Assalamualaikum. Insya Allah 15 menit ke depan kita akan belajar tafsir ringkas dari ayat-ayat Al-Quran. Malam hari ini kita akan belajar surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat dan makna dari Al-Qari'ah adalah hari kiamat. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa nama lain dari kiamat. Ada namanya Al-Waqi'ah atau Al-Haqqah atau kemudian Al-Ghosiyah dan lain sebagainya. Berbedanya nama ini karena memang ada karakter berbeda-beda. Di sini disebutkan dengan nama Al-Qari'ah dari kata qara'a, yaitu ketika nanti datang hari kiamat, yaitu maknanya adalah yaqra'ul quluba, mengguncang hati. Sehingga ketika datang hari kiamat di mana malaikat Israfil meniup sangkakala, maka terjadilah hari kiamat dan mengguncang hati seluruh penduduk bumi saat itu. Sampai di ayat yang lain Allah berfirman, yauma yaj'alul wildana syiba. Hari itu anak-anak sampai beruban, termasuk para wanita yang mengandung sampai keguguran kandungannya. Kemudian Allah berfirman di ayat 1-3, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Ini diulang 3 kali menunjukkan betapa pentingnya pemahaman terhadap hari kiamat ini. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat keempat dan kelima, ini kejadian setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, tegaknya hari kiamat, yaitu ada 2 kejadian yang dikisahkan dalam ayat ini. Yang pertama, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Anai-anai atau al-faros ini kalau di sekitar kita yaitu seperti laron. Sampai kejadian seperti itu sehingga Al-Qari'ah itu punya kandungan makna yang lain, yaitu qara'a bermakna juga terlepasnya sesuatu dari benda yang keras. Maka nanti manusia pun akan terlepas dari bumi ini, sehingga Allah menggambarkan yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia akan berterbangan seperti laron-laron. Kemudian terjadi fenomena yang lain, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung hari itu seperti bulu-bulu domba yang berterbangan juga. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Abdullah bin Abbas, Ikrimah, beliau menjelaskan makna al-ihnu dalam ayat ini, kal ihnil manfus, yaitu bulu-bulu domba. Di mana ketika orang menenun bulu domba menjadi kain, kemudian bulu-bulu ini diterbangkan untuk membersihkan kain, maka otomatis bulu-bulu ini berterbangan sangat ringan sekali. Sehingga nanti gunung-gunung yang berat sekalipun Allah mengatakan wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kemudian jamaah rahimakumullah, hari kiamat ini juga diterangkan oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak tegak hari kiamat kecuali hanya akan menimpa sejelek-jelek makhluk. Karena saat itu sudah tidak ada satupun orang muslim yang masih hidup. Karena dalam hadis riwayat dari Imam Abu Hurairah, hadis ini sahih, riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, inna waha yab'asu rihan minal yaman al-yana minal harir. Sesungguhnya Allah nanti akan mengutus angin yang sangat lembut dari arah Yaman. Fala tada'a akhadan fi qalbihi misqala habbah, di mana ketika angin ini mengenai seseorang, yang orang ini asal punya iman walaupun hanya seberat biji saja, au misqala dzarrah, atau walaupun seberat biji atom saja, min imanin, dari iman yang sangat sedikit tadi, illa qabadzatuhu, kecuali angin tadi akan mematikan
orang yang punya keimanan tadi. Sehingga sejak saat itu ketika menjelang terjadinya hari kiamat, Allah kirimkan angin yang sangat lembut dari Yaman, seluruh kaum muslimin meninggal dunia. Dan ini bentuk penghormatan Allah kepada kaum muslimin saat itu, yaitu dengan cara mewafatkan dengan cara yang sangat lembut sekali, yaitu dengan cara mengirimkan angin yang lebih lembut daripada sutra. Kemudian jamaah rahimakumullah, kejadian tadi di ayat keempat dan kelima itu kejadian setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Baru kemudian ayat ke-7 sampai ke-11 ini kejadian setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini disebutkan dalam riwayat dari sahabat Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma bainan nafkhataini arbaun." Jarak antara dua tiupan malaikat tadi adalah 40. Antara tiupan pertama yang menjadikan tegak hari kiamat, seluruh manusia dan jin meninggal dunia. Bahkan iblis pun akan mati saat itu. Begitu malaikat Israfil niup sangkakala yang pertama, seluruh makhluk meninggal dunia. Maka jarak 40 kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Maka para sahabat bertanya, "Ya Aba Hurairah, arba'una yauman." Apakah maksud 40 tadi adalah 40 hari? Qala apa itu? Saya tidak bisa menjelaskan. Qalu arba'una syahrun. Apakah jarak 40 tadi maksudnya adalah 40 bulan? Qala apa itu? Saya juga tidak bisa menjelaskan. Qalu arba'una sanah. Apakah maksudnya 40 tahun? Qala apa itu? Saya tidak bisa menjelaskan. Abu Hurairah tidak bisa menjelaskan karena dulu ketika Rasul menyampaikan kepada beliau hanya menyebutkan jarak antar dua tiupan itu 40 tanpa menyebutkan apakah itu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Hanya kemudian Rasulullah menyampaikan penjelasan lanjutan, "Summa yungziluwahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yanbutu al-baqlu." Maka kemudian setelah seluruh makhluk meninggal dunia, Allah turunkan hujan sehingga seluruh manusia akan bangkit dari alam kuburnya masing-masing sebagaimana tanaman tumbuh setelah turunnya air hujan. Qala wa laisa minal insani syai'un illa yabla. Padahal saat itu tidak ada manusia kecuali fisiknya sudah hancur. Illa azman wahidan. Tetapi ternyata Allah menyisakan satu organ tubuh manusia. Wa huwa asbu zanab, yang dinamakan dengan tulang ekor. Jadi walaupun fisik itu sudah hancur, bahkan walaupun dibakar, tetap ada satu organ tubuh yang dijadikan utuh oleh Allah, namanya asbu zanab atau tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Maka dari tulang ekor inilah manusia akan disusun fisiknya lagi secara sempurna, kemudian nanti dibangkitkan di hari kiamat setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Maka kemudian setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, terjadilah peristiwa yang disebutkan Allah dalam ayat yang ke-7 atau mulai dari ayat yang ke-6. Fa'amma man sakulat mawazinuh. Maka adapun orang yang ketika ditimbang amalnya, amal solehnya lebih berat daripada amal maksiatnya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Jadi ketika manusia jin dibangkitkan, mereka kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Dan Syekhul Islam mengatakan bahwa nanti kejadian awal-awal di mahsyar adalah seluruh amal kita nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam timbangan yang disebut dengan mizan. Maka dalil adanya timbangan amal di hari akhir nanti di mahsyar adalah ayat ini. Allah mengatakan orang yang amal solehnya lebih berat dari maksiatnya, fahuwa fi isyatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Disebut memuaskan karena Allah sendiri mensifati jannah itu
walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya nanti kalian akan mendapatkan seluruh keinginan kalian dan mendapatkan seluruh permintaan kalian. Dan asal punya keinginan dan minta kepada Allah, maka langsung diberikan oleh Allah di dalam jannah. Ini beda dengan dunia, di mana ketika hidup di dunia punya keinginan apapun harus berusaha terlebih dahulu, bahkan itu pun belum tentu berhasil. Kemudian Allah melanjutkan, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ketika ditimbang ternyata amal solehnya malah lebih ringan dari maksiatnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah itu hawiyah? Narun khamiyah, yaitu neraka yang berisi api yang sangat panas. Maka kemudian di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir di sana disebutkan maksud dari fa ummuhu hawiyah di ayat ini adalah menurut keterangan dari Abdullah bin Abbas termasuk dari Ikrimah, maksudnya adalah orang ini begitu ditimbang amal solehnya lebih ringan daripada maksiatnya, orang ini dimasukkan ke dalam neraka dengan posisi kepala terlebih dahulu dimasukkan. Kemudian orang ini dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Kemudian maksud dari narun khamiyah, maksudnya adalah api yang sangat panas. Rasulullah menjelaskan kondisi narun khamiyah, api yang sangat panas ini dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan kepada Abu Hurairah. Beliau mengatakan, naru bani adama allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'in min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan di dunia ini itu hanya satu bagian dari 70 bagian api di neraka jahanam. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah, api kita di dunia itu walaupun hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka, itu sudah sangat panas sekali, sudah sangat mencukupi sekali untuk menyiksa orang. Maka Rasulullah mengatakan, faqala innaha fudzilat alaiha bitis'atin wa sittina juz'an, sesungguhnya nanti api neraka itu panasnya 69 kali lipat daripada api yang ada di dunia ini. Karena tadi Rasul menerangkan api itu ada 70 bagian, satu bagian adalah api yang ada di dunia, maka sisanya 69 kali lipatnya itu nanti adalah api yang dinyalakan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sebagai penutup bahwa setelah kita belajar tafsir ringkas surat Al-Qari'ah, bahwa nanti berarti tugas kita adalah persiapan ketika seluruh amal kita pasti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mempersiapkan agar amal soleh kita lebih berat daripada amal maksiat, karena itulah satu-satunya cara bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan kita masuk jannah atau masuk ke dalam neraka. Di dunia ini ketika kita selesai mengerjakan amal soleh, kita tidak mendapatkan apa-apa. Pulang dari sholat berjamaah tidak akan mendapatkan apa-apa. Pulang dari majelis ilmu juga tidak mendapatkan apa-apa. Selesai berzikir kita tidak mendapatkan materi apapun. Tetapi amal soleh kita ini baru akan bisa kita saksikan langsung balasan yang sempurna dari Allah ketika amal kita itu ditimbang. Dan setelah selesai ditimbang, begitu amal soleh lebih berat, Allah akan langsung memasukkan kita ke dalam jannah. Ada satu amal yang sangat ringan, sebagai satu contoh. Rasulullah mengatakan kalimatani, ada dua buah kalimat, khafifatani ala lisan, sangat ringan diucapkan di lisan, sakilatani fil mizan, tetapi sangat berat di timbangan nanti di yaumul mizan. Habibatani ila rahman, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Rasul memberikan satu contoh, hanya sekedar ucapan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, suatu ucapan yang sangat ringan, tetapi Rasul mengatakan khafifatani ala lisan, walaupun ringan di lisan tapi sakilatani fil mizan,
sangat berat nanti ketika ditimbang. Itu saja berupa ucapan zikir, apalagi kalau kita menambah amal-amal soleh yang lebih berat daripada zikir ini. Apalagi kita mengerjakan amal-amal yang hukumnya wajib, menjalankan sholat 5 kali sehari dengan berjamaah, dan juga amal-amal yang lain. Pada prinsipnya seorang muslim hanya punya satu tugas, memperbanyak amal soleh, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga nanti mudah-mudahan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, amal-amal kita ditimbang, amal soleh kita lebih berat daripada amal maksiat kita. Sementara amal maksiat kita persiapkan, yaitu dengan cara menghapus dosa-dosa kita dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.